Ada beberapa penulisan nota dinas yang belum sesuai dengan aturan Pergub Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas. Solusinya yaitu dilakukan sosialisasi ulang mengenai penyusunan nota dinas yang benar berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012. Ada beberapa masalah pada pengelolaan arsip yaitu A. Pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif belum sesuai. B. Ruang penyimpanan arsip yang belum memadai. C. Pengelolaan arsip digital masih terbatas. D. Masih mengandalkan petugas yang ada untuk mengelola kearsipan, sehingga pengelolaan belum maksimal karena tidak sesuai dengan standar keilmuannya. Solusi yang dapat penulis sampaikan adalah dengan penambahan tenaga arsiparis yang ditugaskan di instalasi bedah sentral, yang akan sangat membantu dalam pengelolaan arsip di instalasi bedah sentral, kemudian pengusulan ruang khusus untuk penyimpanan arsip beserta kelengkapan saran dan prasarananya baik lemari arsip maupun komputer untuk menyimpan arsip digital sehingga arsip dikelola secara sentral. Ini akan sangat memudahkan dalam pencarian arsip ketika dibutuhkan. Ada beberapa masalah pada pelayanan prima di ruang IPS yaitu A. Kurangnya validasi perawat kepada pasien tentang prosedur tindakan operasi yang akan dilakukan, penandaan operasi, dan riwayat penyakit pasien. B. Tidak adanya petugas penata anestesi di ruang recovery room. C. Belum konsistennya manajemen kecemasan pasien yang dilakukan perawat. Solusinya adalah kepala ruang melakukan pengawasan langsung bawahannya tentang verifikasi tepat prosedur, tepat operasi dan tepat pasien merupakan prosedur wajib yang harus dilakukan oleh operator operasi dan petugas bedah sehingga kontrol dan pengawasan dari kepala ruang agar mutu dan kualitas pelayanan sesuai standar yang berlaku di rumah sakit. Pada penyusunan standar operasional prosedur menemukan permasalahan yaitu suatu kegiatan pekerjaan yang masih belum sesuai dengan standar pelayanannya yaitu kegiatan Surgical Safety Checklist yang selama ini berjalan tidak konsisten serta adanya standar operasional prosedur yang perlu disesuaikan dengan situasi saat ini untuk menunjang pelayanan yang lebih efektif. Solusinya adalah komitmen bersama dalam penerapan standar operasional prosedur Surgical Safety Checklist, adanya kontrol dari kepala ruang secara berkala akan meningkatkan kedisiplinan di lapangan. Perlunya sosialisasi ulang tentang betapa pentingnya Surgical Safety Checklist. Pembuatan standar operasional prosedur yang sesuai dengan keilmuan yang terbaru. Ada beberapa permasalahan yang cukup vital pada perencanaan pembangunan daerah yaitu kondisi di ruang pra-induksi yang tidak memiliki gorden untuk menjaga privasi pasien satu dengan yang lainnya, rusaknya roda pengaman pada berangkar pasien yang berpotensi terjadinya insiden kecelakaan pada pasien. Penulis memberikan solusi untuk segera berkoordinasi dengan bagian instalasi rumah tangga tentang perbaikan alat-alat penunjang medis seperti berangkar pasien yang sudah siap pakai dan terjamin keselamatan selama memakainya, segera dilakukan evaluasi segera tentang pentingnya pengadaan gorden sebagai upaya untuk menjaga privasi pasien selama di ruang pra-induks.
Penulis mengidentifikasi masih ada permasalahan bahwa masih ada beberapa permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan, seperti masih terjadi proses permintaan bahan habis pakai yang kadang masih kurang sesuai, sehingga ini berpengaruh terhadap tagihan yang dibayarkan oleh pasien ketika pengurusan administrasi pulang, kegiatan retur barang, alkes setelah tindakan operasi oleh perawat bedah yang masih belum maksimal sehingga merugikan rumah sakit. Solusi dalam permasalahan ini yaitu dibuatkan pedoman meresepkan bahan habis pakai sehingga permintaan alat bisa tepat guna serta untuk menghindari pemborosan penggunaan alat. Hal ini tentu sangat berdampak pada pendapatan rumah sakit. Perlu adanya kerjasama dengan farmasi di ruang IBS untuk bersama-sama saling mengingatkan agar setelah tindakan operasi semua kelebihan bahan habis pakai yang tidak jadi digunakan agar segera meretur ke farmasi IBS. Jika terjadi keterlambatan proses retur maka bahan habis pakai tersebut dianggap sebagai barang tidak bertuan karena sudah tidak masuk di link farmasi IBS. Ada beberapa permasalahan pada komunikasi efektif di beberapa kondisi dalam berkomunikasi masih saja terjadi, seperti komunikasi antara dokter dengan perawat mengenai terapi atau tindakan yang akan dilakukan kepada salah seorang pasien. Meskipun di era sekarang kemajuan teknologi sangat membantu dalam berkomunikasi seperti penggunaan obrolan aplikasi WhatsApp. Namun masih saja ada kekeliruan persepsi antara informasi yang disampaikan dokter kepada perawat. Menurut pandangan penulis, untuk memperbaiki masalah mengenai komunikasi efektif yaitu dengan memperhatikan kejelasan dari informasi yang disampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian pendokumentasian mengenai informasi yang disampaikan sehingga tidak hilang, berubah ketika akan disampaikan kepada pihak penerima informasi. Berikutnya perlunya pendokumentasian tentang informed consent yang sudah dilakukan petugas. Sebagai bukti hukum jika petugas sudah memberikan edukasi sebelum dan sesudah tindakan pembedahan baik kepada pasien maupun keluarga. Berikutnya pelatihan komunikasi efektif pada petugas kesehatan. Permasalahan yang penulis temui di unit kerja penulis salah satunya adalah ketidaksesuaian antara perencanaan pengadaan barang dengan kebutuhan barang di lapangan. Berikutnya adalah permasalahan sering hilangnya formulir permintaan alat kesehatan sehingga form tersebut belum sampai pada tahap tindak lanjut tim pengadaan barang dan jasa rumah sakit. Solusi adalah mencari penyedia lain yang mempunyai kualitas produk dan harga yang lebih murah dari penyedia pertama. Ini akan sangat membantu kita dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi kita yang bertujuan untuk memenuhi segala barang, jasa yang dibutuhkan. Adanya kontrol dan pengawasan yang maksimal tentang muara formulir permintaan alat kesehatan yang sudah diajukan sehingga tindak lanjut menjadi lebih cepat.